Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallahi bitaqwallah wa ahussakum ala ta'atihi wastaftih billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Khatib berwasiat agar kita semua senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita semua pada setiap 10 hari terakhir dari Ramadan. Beliau senantiasa melakukan iktikaf di masjid. Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim menyampaikan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istrinya melakukan iktikaf sesudahnya. Hadirin sekalian, makna singkat dari iktikaf adalah berdiam diri atau menetap di masjid dalam waktu tertentu dengan niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat iktikaf, para ulama, para ahli fikih, para fuqaha semuanya sepakat itu tempatnya adalah di masjid, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu campuri mereka, istri-istri kalian, sedang kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Sedangkan lama dan waktu iktikaf, para ulama
sepakat bahwa untuk iktikaf punya range yang sangat-sangat panjang, dimulai dari pada saat yang singkat berada di masjid sampai kemudian yang dicontohkan Rasul pada bulan suci Ramadan 10 hari terakhir. Sebagian ulama berpendapat mengambil salah satu hadis di mana Sayyidina Umar pernah menyampaikan kepada Rasul pada waktu masih jahiliyah, sebelum beliau masuk Islam, pernah bernadar untuk 1 hari iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada beliau setelah beliau masuk Islam, karena itu nadar untuk dilakukan di Masjidil Haram. Sehingga sebagian berpendapat itu paling cepat itu adalah 1 hari atau 1 malam. Sedangkan yang sangat utama dan tidak ada perbedaan pendapat adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, seperti yang digambarkan di dalam hadis Aisyah tersebut. Hadirin sekalian, yang justru sangat penting untuk kita fahami bersama selain hal tadi adalah apa yang perlu dilakukan, amal-amal apa, aktivitas apa yang sangat diperlukan pada saat kita melakukan iktikaf. Hadirin sekalian, merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka hadirin sekalian, seluruh aktivitas kita, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan, terlebih lagi pada waktu iktikaf, maka hendaknya diarahkan, difokuskan agar kita dapat meraih berbagai karakter yang telah ditentukan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Menarik sekali hadirin sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa seluruh yang awalnya juga diturunkan di bulan suci Ramadan, ini ada hikmah yang sangat dalam yang perlu kita cermati. Kalau Allah menurunkan seluruh firman-firman-Nya itu di bulan suci Ramadan, maka paling tidak hikmahnya adalah di bulan suci Ramadan itulah tempat, waktu, saat yang paling tepat untuk kita berinteraksi dengan firman-firman Allah. Maka betul kalau kemudian ciri utama, ciri yang prinsip yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi karakter utama. Sehingga dengan begitu, kalau kita sudah saum setiap tahun, setiap hadir itu Ramadan, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah
untuk hidup di dalam bulan Ramadan itu, maka pertanyaannya adalah untuk bisa mengevaluasi kita sejauh mana nilai-nilai saum itu bisa kita raih sebagai orang yang bertakwa, maka adakah peningkatan kita yang setiap tahun melaksanakan saum tadi, la'allakum tattaqun, adakah peningkatan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim? Nah, hadirin sekalian, kaitan dengan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim untuk mengukur diri kita adalah paling tidak ada 5 interaksi yang sangat penting. Yang pertama adalah sejauh mana kita meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran. Ini yang pertama. Sejauh mana kita meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran kita. Ada perubahan nggak setiap tahun? Pada kualitas ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama berkaitan dengan tajwid, kemudian juga berkaitan dengan tahsin, sejauh mana kita sudah benar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kuantitas bacaan kita. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hafalan kita, untuk menunjukkan sejauh mana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana kita telah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran berupa mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa dijadikan petunjuk, dijadikan huda, kalau kita kemudian tidak paham, tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Sementara ini tilawah Quran terus dilakukan. Bukan tidak baik, itu baik. Hafalan Quran terus ditingkatkan. Bukan tidak baik, itu baik. Tetapi pada waktu kita tilawah itu, dalam tilawah itu ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kalian, kata Allah, tidak memahami, berusaha memahami apa isi dari Al-Quran itu? Ini baru yang kedua. Kemudian yang ketiga, adakah kita telah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran itu melalui pengamalan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu? Pantas hadirin sekalian, kalau penjajah dulu yang menjajah kita di negeri ini tidak pernah keberatan kalau Al-Quran itu dibaca, dihafalkan, masuk ke dalam istana. Tetapi jangan coba-coba Al-Quran itu diterjemahkan, apalagi kemudian Al-Quran itu diamalkan. Allahu Akbar. Ini yang harus kita evaluasi, apalagi 10 terakhir ini nantinya pada waktu kita iktikaf. Jangan-jangan kita sudah terus baca itu Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Ternyata kita adalah orang-orang yang sangat jarang menepati janji. Padahal ayatnya memerintahkan begitu. Subhanallah. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang perlu kita fahami, kemudian kita amalkan. Kemudian yang keempat adalah, adakah kita pada saat berinteraksi dengan Al-Quran itu berupaya untuk meningkatkan, mendakwahkan Al-Quran itu, menyampaikan Al-Quran itu? Bukankah di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada yang lain? Bahkan kalimah yang terbaik itu adalah kalimah yang di dalamnya itu ada ajakan untuk menyeru kepada Allah. Bahkan orang yang terbaik, kata Nabi, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, adalah yang terbaik, yang terus-menerus mempelajari Al-Quran, kemudian menyampaikannya, mendakwahkannya. Baru kemudian interaksi yang berikutnya adalah bagaimana kita mendakwahkan. Setelah mendakwahkan, menegakkan Al-Quran itu. Tegakkan Al-Quran itu pada diri kita.
Kalau misalnya di dalam Al-Quran disebutkan kita disuruh untuk menegakkan sholat, bahwa orang yang beriman itu cirinya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menanglah, berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya dan orang-orang yang tidak mau berkata atau berbuat yang tidak berguna. Bisakah kita menegakkan itu pada diri kita? Pada setiap kita yang setiap Ramadan kita masuk diberi kesempatan dan la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah evaluasi yang sangat penting bagi kita. Sehingga hari sekalian, pada waktu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat seperti apakah akhlak Rasulullah, maka kemudian Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi akhlak, sehingga Al-Quran itu sudah dibaca, kemudian difahami, kemudian disadari ridho hatinya, kemudian diamalkan. Ini baru orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita harapkan. Sehingga kalau kemudian ada saran di berbagai tulisan para ulama bahwa pada waktu sedang iktikaf kita disuruh untuk misalnya membaca hadis-hadis Rasul, mencari ilmu, berdiskusi. Dalam Al-Quran juga kalau kita baca dengan baik, kita disuruh untuk ittiba'ur Rasul. Surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahkan, wahai Muhammad, kata Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, apapun yang disarankan yang baik tadi pada waktu iktikaf, sebenarnya muaranya adalah pada Al-Quran. Jangan dipisahkan. Kita disuruh banyak berdoa di bulan Ramadan, banyak berdoa, apalagi 10 terakhir, suruh banyak berdoa. Muaranya dalam Al-Quran disebutkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu, kata Allah kepadaku, pasti akan aku istijabai, akan aku kabulkan, kata Allah. Bagaimana syarat doa dikabulkan? Itu juga dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 186. Doa itu akan dikabulkan itu dengan 2 syarat. Allah menyebutkan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka kata Allah, kalau kau ingin dikabulkan doa kalian, istijabailah apa-apa yang menjadi ketentuanku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, baru Allah akan kabulkan. Jadi kalau kita berdoa sampai menangis sekalipun, pakai air mata darah sekalipun, tetapi kita tidak pernah merespon pada kesempatan pertama dengan ikhlas terhadap ketentuan Allah, dan iman kita tidak kuat, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa-doa kita. Rujukannya semua kepada Al-Quran, hadis sekalian. Ini yang penting bagi kita semua. Dan Allah nanti akan mempertanyakan kepada kita, sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Pada surat 17 Al-Isra ayat yang ke-36, Allah SWT menyampaikan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah kita pakai untuk apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, akal dan hati kita selama kita hidup sampai sekarang ini. Berapa banyak dipakai interaksi itu dengan Al-Quran? Kemudian berapa banyak waktu dipakai untuk berinteraksi dengan hal yang lain yang di luar Al-Quran?
Mungkin kita bertanya, bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta di dunia akademik, di kampus ini? Adakah itu rujukannya dalam Al-Quran? Ada, itu disuruh. Justru salah satu ciri orang yang bertakwa adalah berupaya untuk menelaah alam semesta ini. Allah menyebutkan pada surat Yunus ayat 101, Kulinduru mada fis samawati wal ard. Perintahkan wahai Muhammad, telitilah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Suruh teliti. Hanya kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran, kemudian meneliti begitu saja, nggak dapat pahala. Niatnya tidak karena Allah, tidak berdasarkan Al-Quran. Al-Quran tidak dijadikan huda. Disuruh kita meningkatkan ilmu kita sampai kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimuna. Diberikan berbagai macam fenomena di alam ini dan tidak akan pernah mampu memahami ada apa di balik fenomena itu, apa manfaatnya, apa gunanya, illal alimuna, kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Itulah sebabnya pada waktu kita akan baca itu diperintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Hadirin sekalian, seluruh problematika permasalahan kita itu oleh Allah telah diarahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga hadirin sekalian, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan, diberikan kesempatan, dan anggaplah ini saat ini Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka sebelum kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka tingkatkan kita interaksi dengan Al-Quran paling tidak dalam 5 hal tadi. Jangan hanya tilawah, tapi terus sekarang sarana dan prasarana sudah sangat maju. Kalau nggak ngerti, tanya. Itu juga diperintahkan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak tahu. Tapi jangan takut belajar Al-Quran. Pelajari dengan niat yang ikhlas, ambil air wudhu, kemudian amalkan. Kalau ada hal yang tidak mengerti, nanya. Banyak kita yang bisa insya Allah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Insya Allah sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini kita bisa mengoptimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, karunia, pertolongannya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.